Halo teman-teman, selamat datang di channel Zona Matematika. Nah, pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas tentang deret angka dan huruf. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Nah, sebelumnya kita cuma membahas tentang deret angka, namun kali ini kita juga akan membahas tentang deret huruf. Untuk cara menjawabnya masih sama dengan deret angka, yaitu kita menggunakan pola. Bisa menggunakan berbentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bisa juga pemangkatan, atau kombinasi di antara operasi tersebut. Nah, langsung saja kita bahas untuk contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya di sini nomor 6, lanjutan dari contoh soal sebelumnya. Nah, untuk contoh soal nomor 6 ini di sini ada 2, 3, 5, 8, 13, 21, 33, kemudian titik-titik. Nah, di sini kita tinggal mencari satu angka yang di belakangnya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk bentuk contoh soal yang nomor 6 ini ada yang dinamakan dengan deret Fibonacci. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu untuk soalnya biar lebih mudah untuk kita pahami. Deret Fibonacci ini yaitu suku yang diperoleh dari penjumlahan dua suku yang di depannya. Nah, langsung saja kita bahas ya. Di sini misalnya ada suku pertamanya ada 2, suku keduanya ada 3. Kemudian suku ketiganya ini hasil dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Jadi bisa langsung kita jumlahkan di sini 2 ditambah 3 hasilnya ada 5. Dan seterusnya 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Jadi ini yang disebut dengan deret Fibonacci. Atau kita bisa juga menuliskannya secara manual yaitu dengan cara kita mencari deret angka. Seperti sebelumnya misalnya di sini ditambah 1, kemudian di sini ditambah 2 ya, atau 2 sini naik ke sini ditambah 2. Kemudian di sini ditambah 3. Ya, ditambah 3 ini dapat dari ditambah 1 ditambah 2. Kemudian seterusnya di sini ditambah 5 naik ya, 5 ini atau ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya. Kemudian di sini ditambah 8. Kemudian di sini ditambah 13. Kemudian yang terakhir ditambah 21. Jadi untuk hasilnya tinggal kita jumlahkan 33 ditambah dengan 21. Maka hasilnya adalah 54. Jawabannya adalah D. Jadi untuk contoh soal nomor 6 ini namanya deret Fibonacci ya. Jadi kalau sebelumnya sudah kita bahas untuk macam-macam deret, nah kali ini kita mengenal untuk deret Fibonacci. Nah untuk soal-soal deret Fibonacci ini juga sering muncul pada soal tes-tes pada saat kita mengikuti tes perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian lanjut untuk contoh soal yang selanjutnya, contoh soal nomor 7. Di sini untuk contoh soal nomor 7 masih deret angka. Di sini ada angkanya 3, 4, 6, 8, 9, 12, kemudian titik-titik, titik-titik. Jadi dua angka yang kita cari. Jadi masih sama caranya, kita tuliskan terlebih dahulu angkanya, biar kita lebih mudah untuk menentukan polanya. Nah, untuk contoh soal yang nomor 7 ini langsung saja kita jawab. Di sini kita perhatikan pola-polanya. Ada 3, 4, 6, 8, 9, 12. Nah, di sini kita langsung melangkah atau melewati satu angka. Jadi 3 ini langsung ke 6, ditambah 3. Kemudian pola selanjutnya sama ditambah 3. Nah, artinya
Untuk pola selanjutnya melewati satu angka, kita tinggal tambahkan dengan 3. 9 ditambah 3 hasilnya adalah 12. Kemudian untuk pola selanjutnya ini kita perhatikan, ini ditambah 4. Kemudian selanjutnya sama ditambah 4. Kemudian yang selanjutnya juga ditambah 4. Nah, tinggal kita jumlahkan. 12 ditambah 4 hasilnya adalah 16. Maka di sini kita dapatkan jawabannya 12, 16. Jadi dua angka selanjutnya itu 12 dan 16. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut untuk contoh soal nomor 8. Untuk contoh soal nomor 8 di sini sudah masuk deret huruf. Nah, untuk menyelesaikan deret huruf sendiri, ini hampir sama dengan cara kita mencari deret angka. Nah, huruf sendiri kita hitung, yaitu berapa kali dia bertambah hurufnya. Misalnya, kita dapat asumsikan, misalnya huruf A itu adalah 1, B2, C3. Nah, A ke C berarti dia ditambah 2 huruf atau bertambah 2 huruf. Nah, seperti itulah untuk menentukan pola dari deret huruf. Nah, langsung saja kita jawab untuk contoh soal nomor 8. Caranya masih sama, kita tuliskan terlebih dahulu soalnya, biar kita lebih mudah untuk menentukan polanya. Nah, sini kita perhatikan untuk polanya F, I, L, dan O. Nah, F ke I ini meloncat berapa huruf? Atau bertambah berapa huruf? F ke I, kita hitung F, G, H, I. Berarti dia bertambah 3 huruf. Jadi kita tuliskan ditambah 3. Kemudian I ke L, I, J K, L. Berarti bertambah 3 huruf. Nah, begitu juga seterusnya, berarti L ke O berarti bertambah 3 huruf. L, M, N, O. Nah, kemudian untuk selanjutnya juga bertambah 3 huruf. Karena pola sebelumnya sama, yaitu ditambah 3. Nah, tinggal kita tentukan O, P, Q, R. Berarti jawabannya adalah R. Nah, di sini kita cari jawabannya adalah B. Nah, jadi seperti ini untuk menentukan deret huruf. Sampai di sini mudah dimengerti ya. Kita lanjut untuk contoh soal nomor 9 masih dengan deret huruf. Nah, untuk contoh soal nomor 9 sendiri di sini ada A, C, F, J. Titik-titik. Caranya masih sama ya. Kita tuliskan terlebih dahulu biar kita lebih mudah untuk menentukan polanya. Nah, di sini A ke C ini bertambah 2 huruf. Berarti kita lambangkan plus 2. Kemudian C ke F ini C, D, E, F bertambah 3 huruf. Kemudian F ke J, F, G, H, I, J bertambah 4 huruf. Nah, untuk pola selanjutnya berarti dia bertambah 5 huruf. Nah, tinggal kita cari J, K, L, M, N, O. Berarti jawabannya adalah O. Di sini kita cari jawabannya adalah D. Artinya jawabannya adalah D, nilainya adalah O. Jadi sampai di sini paham ya. Kemudian kita masuk untuk contoh soal yang terakhir, di mana contoh soal yang terakhir ini adalah pola huruf yang panjang ya. Jadi untuk pola huruf sendiri bentuk soalnya juga ada yang panjang. Misalnya seperti ini untuk contoh soal nomor 10-nya. Polanya G, F, H, T, I, J, W, K, L, L, Z. Kemudian titik-titiknya ada 3. Artinya kita disuruh mencari 3 huruf dalam pola ini.
Nah, kita tuliskan ulang agar lebih mudah kita dalam menentukan polanya. Nah, di sini kita perhatikan lagi untuk bentuk polanya, agar kita dapat menentukan jawabannya. Nah, di sini untuk jawabannya, untuk pola nomor 10 ini, di sini kita tentukan melangkah 4 huruf ya. Jadi dari G ini ke I, bertambah 2 huruf. G, H, I. Kemudian 4 huruf lagi dia melangkah JK 2 huruf ya. Kemudian selanjutnya juga 2 huruf. Artinya L, M. Jawabannya adalah M. Kemudian pola yang selanjutnya dari F ke I, bertambah 3 huruf ya. G, H, I. Kemudian I 3 huruf lagi ke L. Kemudian L 3 huruf lagi, M, N, O. Berarti jawabannya adalah O. Kemudian pola yang selanjutnya dari H ini ke J. H ke J ini melangkah 2 huruf. H, I, J. Kemudian J ke L juga 2 huruf. J, K, L. Kemudian selanjutnya L ke 2 huruf ya. L, M, N. Artinya N. Jawabannya adalah M, O, N. Jawabannya adalah E ya. Kemudian kita koreksi terlebih dahulu untuk pola selanjutnya yang belum ada ya. Di sini ada T dan W. T ke W ini meloncat 3 huruf atau bertambah 3 huruf. Kemudian W ke Z juga bertambah 3 huruf. Nah, untuk pola selanjutnya ya, jadi tidak perlu kita cari lagi karena pada pertanyaannya cuma tersedia 3 huruf. Nah, namun biasanya pada pola selanjutnya apabila memang harus dicari, setelah Z ini dia kembali ke huruf A lagi ya. Artinya kalau seandainya dia bertambah 3, untuk pola selanjutnya setelah M, N ini, dia huruf C ya, huruf C. Nah, di sini sudah kita dapatkan jawabannya adalah E. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang deret angka dan deret huruf. Semoga mudah dimengerti, semoga bermanfaat dan tetap semangat.